Sayyidah Khadijah adalah istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang sangat mulia. Ya, dari nasabnya dia Khadijah itu bintu Khairin, ya. Sayyidah Khadijah anak dari bapak Khairin bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah, ya, bin Qusay al-Asadiyah, ya, dari kabilah atau dari bani suku Asadiyah. Ya, kalau Rasulullah kan dari Hashimiyah, ya. Kalau Rasulullah dari Hashimiyah, dan dia masih saudara sama Rasulullah. Kalau ditarik ke atas, bertemu dengan Rasulullah, tajtami'u bi Rasulillah fi Qusay, ya. Bertemu keturunan itu di kakeknya yang bernama Qusay, ya. Nah, Sayyidah Khadijah ini, dia ini adalah seorang yang beriman kepada Nabi bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan, ya. Jadi emang beliau ini adalah seorang yang beriman, seorang yang mulia dari sejak kecilnya, ya. Dia itu belajar kepada anak dari pamannya yang bernama Waraqah ibnu Naufal. Siapa namanya? Waraqah ibnu Naufal, sepupunya Sayyidah Khadijah. Nah, beliau ini adalah seorang ulama Nasrani atau pendeta Nasrani, ya. Pendeta Nasrani ahli kitab yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam, ya. Jadi di zaman Rasulullah itu ada Nasrani itu terbagi dua, ya. Ada Nasrani yang dia benar-benar masih memegang ajaran Nabi Isa alaihi salam, dan ada yang menyembah dan menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Itu sejak zaman Konsili Nicea. Konsili Nicea, ya. Konsili Nicea itu di daerah Nicea. Nicea itu di Turki sekarang, ya. Daerah Turki. Tahu Turki? Tahu. Turki dekat Martin. Iya, kesana dikit. Daerah Turki, ya. Waktu itu berdebat tuh antara Paulus dan satu lagi Arius, dan masing-masing punya pasukan, punya anggota gitu, ya. Dan yang lebih banyak jumhur ulamanya adalah dari kelompok Arius yang bilang Nabi Isa adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Kalau si Paulus dia lebih sedikit, ya, jumlahnya lebih sedikit. Namun karena dia itu didukung oleh Kaisar Konstantin tahu, ya, yang membangun kota Konstantinopel, sekarang namanya Istanbul, ya. Akhirnya yang dimenangkan dalam Konsili Nicea adalah Paulus, ya, karena dia adalah didukung oleh raja atau kaisar Romawi saat itu, Raja Konstantin. Nah, akhirnya pasukan dari Arius itu dimusuhi oleh tentara-tentara Konstantin, Kaisar Konstantin. Akhirnya ada yang pergi ke
Antioquia, ada yang pergi ke Arab Saudi, bahkan ke Mekah dan Madinah. Makanya banyak di Mekah Madinah itu Nasrani waktu itu zaman Rasulullah. Ya, lanjut kita ke Sayyidah Khadijah. Ya. Sayyidah Khadijah ketika usia beliau 10 tahun, ya 10 tahun beliau bermimpi. Dalam mimpinya turun seberkas cahaya dari langit, ya, masuk ke dalam rumahnya dan turun ke pangkuannya, ya. Setelah itu cahaya itu semakin terang, semakin benderang hingga memenuhi alam semesta dalam mimpinya, ya. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ditanya sama sepupunya dan sekaligus gurunya, Warqah ibnu Naufal, ya ibnu ammi, inni ra'aitu fil manami nuran. Sungguhnya aku melihat dalam mimpi itu cahaya begini dan begitu, ya. Tadi, ya. Nyata kita kata Warqah ibnu Naufal, in sadaqti fi ma qulti sayati zamanun alaina ba'asallahu ta'ala nabiyan akhir zaman, ya, nabi akhir zaman. Apabila benar apa yang kau katakan wahai Khadijah, maka saya di zaman sebentar lagi akan datang, Allah akan mengutus seorang nabi, yaitu nabi terakhir. Cahaya yang kamu lihat dalam mimpimu adalah cahaya kenabian, ya. Maka bergetarlah Sayyidah Khadijah, ya, bergetarlah karena mendengar, dan engkau akan menjadi istri dari nabi tersebut, gitu. Itu waktu umur berapa? Umur 10 tahun, ya. Ditunggu lama, ya, kira-kira kok mendatang juga berita tentang kedatangan Nabi akhir zaman ini, ya. Sampai akhirnya Sayyidah Khadijah itu dilamar, ya, sama seseorang karena teman-temannya udah pada nikah, ya kan, udah pada kawin. Teman-temannya itu yang lain belum, aku nikahin juga. Astagfirullah. Ya, aja. Ini saya dapat apa saya sih? Dua-duanya. Ya. Terus, cuman waktu itu tradisi jahiliyah itu, dia orang-orang kalau nikah itu sebelum nikah dijajalin dulu, ya, dijajalin dulu, ya. Misalnya seorang yang pengen nikah itu, wanita yang ingin nikah, dia itu tawaf, ibaratnya mengelilingi Ka'bah dengan telanjang bulat, ya, telanjang bulat, dan payudaranya itu ditutupi oleh rambutnya, dan di rumahnya taruh bendera, ya, bahwa dia open BO situ, ya. Iya, siapa aja gratis, ya, siapa aja yang mau itu gratis, ya. Iya, BO dia, ya. Nah, nanti setelah dia mengandung baru tuh dukun datang ke rumahnya, siapa aja nih yang udah dijalin, gitu kan. Dilihat bukannya sama dukun, ya, siapa nih mirip anak sama anaknya, gitu kan. Maka dia yang berhak menikahi wanita tersebut, ya. Tapi Sayyidah Khadijah ini enggak begitu, ya. Dia hafizahullahu min arjasil jahiliyah, ya. Yaitu Sayyidah Khadijah Allah melihara dari arjas
rijsun, ya asalnya rijsun arjas, dari keburukan tradisi buruk orang-orang jahiliyah. Ya, makanya kalau Sayyidah Khadijah enggak begitu, ya. Dia akhirnya dilamar sama seseorang, ya, dan akhirnya nikah. Karena teman-teman udah nikah, ya kan, daripada dia nggak nikah, dia nikah juga akhirnya. Dia nikah sampai punya anak, ya 2. Nggak lama kemudian setelah punya anak 2, suaminya meninggal dan beliau menikah lagi dengan seorang laki-laki, yang maksudnya ya dengan orang laki-laki, dan punya anak 1. Nggak lama meninggal lagi, ya. Dan ketika usia beliau 30-an tahun, beliau menjanda, ya. Dia nggak mau nikah lagi, padahal banyak yang masih mau sama dia, ya. Gimana nggak mau, ya. Dia itu hasil dari pernikahannya, dia punya anak 3, dan harta dari warisan dia belajar dagang dari suami-suaminya, ya. Belajar berdagang kepada suami pertama dan suami kedua. Dan dengan perdagangannya itu Sayyidah Khadijah memiliki harta yang berlimpah, miliarder, triliuner, ya. Sayyidah Khadijah triliuner, ya. Dia itu bukan hanya triliuner, bukan hanya dia hartanya banyak, tapi yang membuat dia mulia adalah karena dia dermawan, ya. Karena tak ada nilainya seorang yang kaya tanpa dermawan, ya. Semua orang yang datang kepadanya dibantu sama dia, ya. Janda-janda tua, anak-anak yatim, fakir miskin, ya, semua disantuni nama Sayyidah Khadijah, ya. Makanya waktu itu Sayyidah Khadijah seperti ratu lah ibaratnya, ratu di kota Makkah waktu itu. Nah, siapa yang nggak mau sama Khadijah, Sayyidah Khadijah? Pertama, dia itu pintar, cantik, ya kan? Terus kaya raya, dermawan, akhlaknya mulia, ya. Nah, suatu ketika umur 30-an tahun ke atas, 35 atau 36 kira-kira, ya, beliau ini kehilangan seorang kepercayaannya, ya, yang membawa dagangannya ke negeri Syam, ya. Akhirnya dia nanya sama Sayyidah Nafisah, temannya tuh Sayyidah Nafisah, Nafis, ya, saya lagi mencari seorang yang bisa untuk berdagang ke kota Syam, ya kan, negeri Syam. Kalau Syam itu mana sekarang? Suriah, ya, di kota Suriah, jauh tuh dari Mekah ke Suriah, ya. Bagaimana orangnya? Kata Nafisah, ya, kriteria yang engkau mau jadikan sebagai pembawa barang-barangnya, ya, yang pasti orang yang terpercaya. Oh, Al-Amin, kata Sayyidah Nafisah, ya. Yaudah Al-Amin aja. Iya, saya kata Sayyidah Nafisah, saya jadi Al-Amin, orang yang terpercaya. Yaudah Al-Amin aja, ya. Yaudah Al-Amin aja. Iya, saya carinya yang Al-Amin. Yaudah Al-Amin aja, kata Nafisah, ya. Karena Sayyidina Muhammad adalah digelar Al-Amin, orang yang terpercaya, ya. Ya udah kalau itu Sayyidina Al-Amin aja, Muhammad bin Abdullah, ya. Yang mana, kata Sayyidah Khadijah? Itu yang waktu emaknya lahiran Sayyidah Fatimah, kita jengukin gitu, ya, jengukin. Jadi mungkin yang masih jomblo, ya, saya juga sejati nih, ya kan, jodoh kita belum lahir, ya kan,
Nah, akhirnya ditemukanlah Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad. Nah, ketika datang Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah melihat Rasulullah, beliau langsung takjub, ya, karena beliau itu tahu, ya, ciri-ciri Nabi terakhir, ya, alisnya itu hampir nyambung gitu kan, rambutnya segini gitu kan. Nah makanya Sayyidah Khadijah kan ahli kitab tadi kan, belajar sama Waraqah bin Nufail. Maka dari ciri fisiknya aja Sayyidah Khadijah tahu bahwa ini adalah calon Nabi, ya. Nah akhirnya setuju tuh Rasulullah membawa dagangan Sayyidah Khadijah ke negeri Syam. Karena Sayyidah Khadijah takjub sama Rasulullah, akhirnya disuruh budaknya yang bernama Maisarah. Maisarah ini seorang laki-laki, ya. Kalau di kita Maisarah biasanya perempuan, ya. Tapi kalau di Arab itu Maisarah laki-laki, ya. Budaknya yang bernama Maisarah diutus juga ke negeri Syam untuk berkhidmat kepada Rasulullah, ya. Nah, sampai ke negeri Syam dan telah pulang kembali ke negeri Mekah, ya, dan membawa keuntungan yang besar luar biasa, ya, ke khadimnya atau budaknya Maisarah cerita sama Sayyidah Khadijah, ya Sayyidah Khadijah, wahai tuanku, dagangan kita laku keras, gitu kan. Semua orang yang melihat dagangan kita pasti membelinya, dan kita memiliki keuntungan yang luar biasa banyak. Tapi bukan itu yang pengen saya ceritain. Ada satu lagi tentang saudara kita, tentang Muhammad, gitu ya. Belum dibilang Nabi sama Maisarah, ya, tentang Muhammad. Apa? Ketika kami itu berjalan, setiap kami berjalan, kami diikuti oleh awan, ya, diikuti oleh awan. Walaupun lagi sedang tengari-ngarinya, gitu kan, tengari-ngari siang bolong, tapi hanya kami yang dinaungi awan. Nah, dan sampai ketika kami arah pulang, ya, kami sedang duduk-duduk di bawah pohon, kami itu dipanggil, ya, kami dipanggil oleh seorang pendeta katanya, ya. Saya yang dipanggil, Rasulullah enggak, ya. Rasul duduk di bawah pohon, ya, duduk di bawah pohon. Nah sekarang pohonnya masih ada, ya, cari di YouTube ada, namanya pohon Sahabi, kalau nggak salah di daerah Yordania, pohon Sahabi. Makanya disebut pohon Sahabi kan? Kenapa? Karena dia pernah melihat Rasulullah waktu masih hidupnya, dan sampai sekarang pohonnya masih ada, insya Allah, ya. Nah kata seorang pendeta itu tanya sama budaknya Khadijah, Sayyidah Khadijah Maisarah, wahai men, gitu kan, itu siapa di bawah pohon? Kata pendeta, itu saudara saya, kata Maisarah. Bukan, itu bukan saudara kamu, ya. Kamu tahu, katanya, ya kan? Kamu tahu, dia itu anak tunggal, ya kan? Kok kamu tahu? Bapaknya meninggal ketika usia dia dalam kandungan 2 tahun. Kok kamu tahu lagi sih, gitu kan? Ya, ibunya juga meninggal waktu usia 6 tahun, ya. Iya benar, kamu tahu semua, ya. Dia suka warna hijau kan, ya kan? Dia suka warna hijau. Saya nggak tahu kalau itu, ya kan? Saya nggak tahu. Dan dia cerita masih banyak yang Maisarah itu nggak tahu yang diceritakan oleh rahib itu, ya, oleh pendeta itu. Tuh rahib kenal banget sama Rasulullah, ya, kenal betul sama Rasulullah, karena ada dalam kitabnya, ya, dalam Al-Baqarah
surat Al-Baqarah ayat 145-an dah kalau nggak salah, atau 46 gitu, 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Adapun orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, ya'rifunahu, mereka itu kenal Nabi Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anaknya. Ya, kenal betul dia, ya, bahwa itu adalah nabi atau calon nabi. Ya. Kata dalam tafsir ayat itu pernah Abdullah bin Salam kalau nggak salah dalam tafsir ayat Al-Baqarah itu, kata Abdullah bin Salam, lamma ra'aitu Muhammadan. Abdullah bin Salam ini adalah seorang Yahudi, ya, orang ahli kitab juga. Lamma ra'aitu Muhammadan, ketika aku melihat Muhammad, ya, Rasulullah, araftu annahu nabiyyun, ya, aku tahu bahwasanya dia adalah nabi, ya. Kama arafu kama araftu, sebagaimana aku mengenal ibni, ya, sebagaimana aku mengenal anakku. Bal asyaddu, bahkan aku lebih kenal pada Nabi Muhammad dibanding anakku. Itu kata Abdullah bin Salam, ya. Masya Allah. Nah, akhirnya Sayyidah Khadijah karena dengar cerita dari budaknya ini, Maisarah, semakin yakin bahwa ini adalah calon Nabi. Ya, semakin cinta dia kepada Rasulullah. Ya. Dia cerita sama Nabi Nabi sebenarnya saya pengen nikah lagi dari ini, ya. Karena dia tadi dalam takwil mimpi dari pamannya, dari sepupunya itu Waraqah bin Nufail, bahwa dia adalah istri dari Rasulullah, ya. Maka ketika melihat Rasulullah dan dapat cerita dari budaknya Maisarah tentang apa yang terjadi ketika beliau berdagang, semakin yakin bahwa beliau adalah Rasulullah, ya. Kayaknya saya pengen nikah lagi deh. Iya, kita nggak bisa. Ya. Sama siapa? Itu tuh yang kemarin. Oh, yang kemarin, ya. Yang kemarin Al-Amin gitu kan, Muhammad Al-Amin. Iya, kayaknya kita nikah sama dia. Ya udah ada 9 gitu. Ya, jadi sebagai perantaranya adalah Nafisah, ya. Nafisah, kata Nafisah ke Rasulullah, akhirnya sampaikan salamnya sama Nafisah. Ya Muhammad, ya belum Rasulullah, ya. Ya Muhammad, halla tatasawwaj, nanti nggak mau nikah gitu. Berarti Rasul pernah begitu ditanya, ya. Rasul pernah begitu ditanya, ya, pernah ditanya kapan nikah, gitu kan? Kapan nikah, pernah nikah sama orang, ya. Berarti bukan saya doang, ya. Ya, Rasul pernah juga, ya. Nah, kata Rasulullah, kenapa kamu, kata Nabi Isa, kenapa kamu belum mau menikah? Kata Rasulullah, ma fi syai'un, ya. Ma fi syai'un, aku ini gak punya apa-apa, dan aku tinggal di rumah pamanku Abu Thalib, dan Abu Thalib itu anaknya banyak, ya. Sedangkan aku membiayai untuk keluarga Abu Thalib, ya. Sedangkan untuk keluarga Abu Thalib aja aku masih kesusahan, apalagi aku menikah, gitu, ya. Itu sebagai basyariahnya Rasul, ya, sebagai kemanusiaannya, tetap ya Rasul manusia, gitu kan. Walaupun lara basyari, walaupun bukan seperti manusia biasa, ya, tapi sifat basyariahnya sama, ya. Dia juga bingung, ya, gimana kalau saya nanti nikah, gitu kan.
belum untuk keluarga paman saya, belum nanti kalau punya anak, kalau punya keluarga, kayak gitu. Ya, ya. Terus kata Sayyidah Nafisah begini, in kafaita wa da'aita malan wa jamalan, jamalan wa malan, gitu kan? Jamalan wa malan. Gimana? Kaifa gitu. Kaifa in kafaita wa da'aita jamalan wa malan. Gimana kalau kau itu di apa namanya, dipersembahkan oleh ibarat itu kan, dipersembahkan, enak apa bahasanya ya? Nah, ya gitulah, ya kan, dilamar dah gitu, dilamar sama orang yang bukan hanya cantik tapi dia juga berharta, gitu kan? Siapa kata Rasulullah? Khadijah, gitu kan? Emangnya Sayyidah Khadijah mau, gitu kan? Udah gampang urusan saya, gitu kan? Kata Sayyidah nggak bisa, kan? Padahal memang tadi Sayyidah Khadijah itu yang nyuruh, ya kan? Sayyidah nggak bisa. Nah, siapa yang nggak mau sama Sayyidah Khadijah, gitu kan? Dia itu kaya, dia itu berakhlakul karimah, dermawan, cantik, luar biasa, ya. Semua orang tuh ingin waktu itu, baik yang muda ataupun yang tua, ingin kalau itu menjadi suami dari Sayyidah Khadijah, ya. Begitupun Rasulullah, ya. Rasulullah pun mau akhirnya, ya kalau gitu saya tanyakan sama paman saya, gitu kan, Sayyidah Abu Thalib. Akhirnya dia musyawarah sama Sayyidah Abu Thalib, terus ada juga Sayyidina Hamzah, ada juga Abu Jahal, Abu Lahab di situ ya, kami sepakat juga, ya kan. Terus ya udah kalau gitu, kalau kamu mau, saya juga setuju kalau sama Sayyidah Khadijah, kata paman-pamannya, karena Sayyidah Khadijah adalah orang yang mulia. Akhirnya disampaikan salam kepada Sayyidah Nafisah bahwa keluarganya Rasulullah dan paman-pamannya setuju untuk menikah sama Rasulullah, sama Sayyidah Khadijah. Akhirnya datang Sayyidah Khadijah bersama sepupunya Waraqah bin Naufal, ya. Akhirnya Rasul yang dilamar waktu itu sama Sayyidah Khadijah, dibawakan oleh Sayyidah Khadijah 400 dinar, ya, 400 dinar. Berapa duit ya? 400 dinar ya? Kira-kira kalau sekarang, ya, 1 dinar itu 4 gram emas, 4 gram, 1 gramnya 1 juta, dan 4M kali 4 kali 400, 4M 4M ya? iya. Sudah kira-kira, Iya, banyak ya? 4M dan Masya Allah, 4M ya. Nah, waktu itu apakah Rasulullah menikah dengan syariat Islam, ya kan? Kan beliau belum menjadi nabi. Apakah dengan syariat Islam? Iya, itu dengan syariat Islam. Karena dengan syariat dari ahli kitab, dari Nabi Isa alaihissalam, karena beliau adalah Sayyidah Khadijah adalah ahli kitab, ya, pamannya sepupunya Waraqah bin Naufal ahli kitab, ulama ahli kitab, ya. Nah, akhirnya nikahkan. Sebelum pesta pernikahan dimulai, Rasulullah dipanggil sama Sayyidah Khadijah. Ya, bukan berpacaran, bukan, ya kan? Bukan berpacaran, karena beliau adalah wanita yang mulia. Tapi kata Sayyidah Khadijah, sebagaimana kau tahu, aku telah melamarmu, aku ingin menikah denganmu. Ketahuilah wahai Muhammad, kata Sayyidah Khadijah, aku itu menikahimu bukan karena gantengmu, ya, walaupun Nabi ganteng banget, ya, Nabi ganteng banget, ya. Aku menikahimu bukan karena mudamu, ya, walaupun benar Rasul masih muda,
Aku menikahimu bukan karena engkau yang disebut al-amin oleh orang-orang, ya. Walaupun Nabi emang orang terpercaya, gitu kan. Tapi aku ingin menikahimu karena aku kira aku kira annaka rasulun, gitu kan, bahwa engkau adalah seorang rasul. Ya, Nabi nggak tahu kalau dia bakal menjadi seorang rasul. Bahkan Rasul sendiri nggak tahu, tapi Sayyidah Khadijah tahu, ya. Ya, kata Rasulullah, in sodaqti fima qulti, apabila benar apa yang kau ucapkan, ibaratnya kalau aku ini nabi, gitu kan, kata Rasulullah, aku takkan pernah meninggalkanmu, gitu kan. Aku tak akan pernah meninggalkanmu. Tapi kalau engkau itu salah, ya kan, engkau itu salah, maka Allah yang engkau karenanya menikah denganku ini tidak akan meninggalkanmu, gitu kata Rasulullah SAW. Nah, akhirnya nikah dengan Rasulullah sama Sayyidah Khadijah, ya. Happy ending, ya. Berbahagialah Rasulullah, selesai, ya. Film gitu biasanya kan, selesai kan. Tapi ini belum selesai, baru permulaan, ya. Inilah permulaan kehidupan Rasulullah dimulai, ya. Nah, 42 berarti, ya. Episode 2. Nah, setelah Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah, ya, dan punya anak sampai berapa anaknya? 7, ya. 6 sama Sayyidah Khadijah 6. 15 tahun kemudian dari pernikahannya, 15 tahun kemudian ketika Rasulullah itu sedang uzlah di Gua Hira, ya, sedang uzlah, beliau itu ja'ani datang kepada rajulun, seorang laki-laki, syadid biyadus siyab, ya, sangat datang seorang laki-laki kepadaku, sangat putih bajunya, ya, syadid sawadus sya'ri, ya, rambutnya sangat hitam dan tidak ada bekas perjalanan, padahal dari bawah ke Gua Hira, ya, tapi nggak ada capek ya tuh orang, kata Rasulullah, ya, nggak ada keringat, nggak ada apa, ya. Siapa dia? Dialah malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, iqra, ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca, ya, karena memang Rasulullah nggak bisa baca, nggak pernah belajar baca nulis, ya. Itu ada alasannya kenapa Rasul ma'ana biqari, kenapa Rasul ummi, gitu kan. Ada alasannya kenapa Rasul nggak bisa baca tulis, ya. Alasannya kalau Rasulullah bisa baca tulis, ya, Al-Quran ini disangka karangan Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad bisa-bisa aja nih, ya kan, bikin Al-Quran, boleh baca nih sebelumnya, gitu kan. Tapi karena beliau nggak pernah belajar baca, nggak pernah belajar tulis, ya, yang kayak gitu, hujah kayak gitu nggak bisa, nggak ada hujah kayak gitu, ya. Sampai 3 kali, ma'ana iqra ya Muhammad ma'ana biqari, ya. Bahwa ini lalu malaikat Jibril itu mendekapnya, ya, sampai aku merasa lelah, capek didekap oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya. Fa'arsalani, dan kemudian melepaskan aku. Ini saya cerita dari At-Tajud waktu belajar Sahih Bukhari, ya, ada Sahih Bukhari halaman 4, ya, permulaan, ya, sampai 3 kali kayak gitu.
Terus yang ketiga kalinya, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, ma ba'aqra, apa yang aku baca. Nah, setelah ditanya begitu sama Rasulullah, malaikat Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu 5 ayat. 5 ayat pertama yang turun itu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, di Gua Hira. Ya, habis itu pergi itu seorang rajul itu pergi dan fa'aribtu, maka aku sangat ketakutan, ya aku sangat gemetar sekali dan aku turun. Dia turun sampai ke rumah, ya ketok-ketok pintu, ya assalamualaikum, assalamualaikum, gitu kan. Terus dibukain itu sama Sayyidah Khadijah. Ketika melihat Sayyidah Khadijah, separuh kegelisahannya, separuh ketakutan hilang. Ya, baru melihat Sayyidah Khadijah. Tuh, wanita soleh kayak gitu. Ciri-cirinya tuh wanita soleh. Ketika suaminya itu melihat dia itu separuh kegalauan hilang, ya. Enggak empat yang sukanya, gitu kan. Ya, tapi karena memang Sayyidah Khadijah wanita soleh, ya ketika melihatnya aja Rasulullah langsung hilang setengah ketakutannya, terus kesedihannya. Ya, akhirnya kata Nabi Muhammad, zammiluni, ya, zammiluni, ya, zammiluni, selimuti aku, ya, saking ketakutannya itu bertemu seseorang yang belum pernah dia lihat. Ya, takut Rasulullah itu ketemu malaikat Jibril. Ya, nah akhirnya diselimutin sama Sayyidah Khadijah, diselimutin. Setelah reda rasa takutnya, ya hilang rasa takutnya, udah tenang kembali, ditanya sama Sayyidah Khadijah, ada apa gerangan, gitu kan? Ada apa gerangan, wahai suamiku? Aku ketika di Gua Hira begini dan begini, ya yang tadi itu, ya begini dan begitu, ketemu seorang yang belum pernah dia lihat. Ya, kata Sayyidah Khadijah, ya dia itu menenangkan Rasulullah, ya enggak dibuat panik, ya enggak dibuat panik. Tuh wanita yang cewek, ya kalau suami itu lagi panik, jangan bikin suami panik juga, ya bikin tenang, ya. Kalau suami panik, istrinya panik semua itu serumah, ya kan, bahaya. Nah, kata Sayyidah Khadijah, kau nggak usah takut, engkau itu Allah nggak pernah, la yukhzikumullah, Allah tidak akan membuat kamu sedih, Allah tidak akan membuat kamu ketakutan. Ya, kata Sayyidah Khadijah menghibur Rasulullah. Ya, innaka, sesungguhnya engkau la tasilur rahmi, engkau itu orang yang suka bersilaturahmi. Terus wa innaka latakulul aitam, dan engkau itu sungguh memberikan makan anak-anak yatim. Wa innaka lataqrid dhaifa, engkau itu memuliakan tamu. Begitu dalam Sahih Bukhari. Ya. Akhirnya fatola'at lahu ila Warqah bin Naufal, ya, maka diajaklah Sayyidina Muhammad Rasulullah kepada sepupunya Sayyidah Khadijah, Warqah bin Naufal. Diceritakan oleh ya ibn Ami wahai anak
pamanku, wahai sepupuku, ya, sungguhnya suamiku begini dan begini. Diceritakan tentang kejadian dalam gua Hiro. Ya. Terus kata Warqah bin Naufal, innahu jamusun, sungguhnya yang datang kepada kamu adalah jamus, ya, allazi ja'a bihi Musa, nabi Bani Israil, ya. Sungguhnya yang datang kepada itu jamus itu malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Bani Israil, ya. Apabila dia datang membawa wahyu kenabian, ya, engkau adalah seorang nabi akhir zaman, ya. Tuh. Rasulullah nggak tahu kalau dia Rasul waktu itu, makanya Rasul ketakutan. Waktu masih di rumah tadi, ya Muhammad, ya wahai suamiku, kata Sayyidah Khadijah, innahu laisa bisyaittanin, ya, itu bukan setan, gak usah takut, gitu kan. Innahu malaikatun min malaikatillahi ta'ala, semuanya itu adalah malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sampai Rasulullah itu Sayyidah Khadijah ini sangat setia sama Rasulullah, ya, dalam menemani Rasulullah dalam dakwahnya Rasulullah, ya. Hartanya, jiwanya beliau persembahkan untuk Rasulullah. Sampai-sampai pada suatu ketika orang-orang Muslim, orang-orang beriman itu diboikot di kota Mekah, ya, diboikot dan tinggal di namanya Wadi Abu Thalib, ya, lembah Abu Thalib namanya, ya, lembah Abu Thalib. Diboikot selama 2,5 tahun tanpa makanan dan tanpa perdagangan, ya. Jadi Rasul dan sahabatnya, orang-orang Muslim itu diboikot, nggak boleh diboikot, ditulis di pintu Ka'bah, ya kan, nggak boleh berdagang dengan pengikut Muhammad, ya, nggak boleh nikah dengan pengikut Muhammad, itu kata orang-orang Abu Quraisy. Bahkan diboikot sampai-sampai yang tadinya Sayyidah Khadijah ini seorang yang kaya raya, ya kan, akhirnya karena diboikot bangkrut, ya, jatuh miskin bersama Rasulullah dan para sahabatnya, orang-orang mukmin. Ya, ketika itu Rasulullah melihat Sayyidah Khadijah kayak lagi mikir sesuatu, gitu kan, kayak lagi mikirin apa, gitu kan. Yang tadinya Sayyidah Khadijah itu cantik, ya kan, kini udah keriput kulitnya, karena tadinya kaya, sekarang jangankan harta, makanannya susah, ya kan. Sampai Rasulullah itu dan para sahabat batu itu diikat di perutnya, ya, buat mengajal perutnya untuk menahan rasa lapar yang sangat lapar, ya. Kata Rasulullah mendekati Sayyidah Khadijah, ya Khadijah, inni astahyi minki, ya Khadijah, aku itu malu pada engkau, ya. Sebelum menikah kepadaku, engkau itu orang yang mulia, orang yang kaya, ya kan, orang yang cantik. Tapi sekarang setelah kau menikah denganku, kau itu miskin, ya. Apa kata Sayyidah Khadijah? Kata Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah, jangan begitu ya Rasulullah, bukan begitu, ya. Ketika aku menikah denganmu, inna nafsi, sesungguhnya diriku, ya, wa mali, dan hartaku, wa hayati wa mamati, dan hidupku dan matiku untukmu, wahai Rasulullah, ya. Tuh.
Aku itu enggak mau mikirkan kebahagiaanku, yang aku pikirkan adalah kebahagiaanmu. Ya, itu Sayyidah Khadijah. Saking cintanya beliau kepada Rasulullah. Ya. Makanya ada riwayat dari Al-Bukhari kayak gini. Saya lupa matanya, tapi kira-kira begini. Datang kepada Rasulullah SAW Jibril alaihissalam, ya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, sampaikanlah salam kepada Khadijah, ya. Jadi waktu itu Rasulullah setelah menjadi Nabi, Rasul masih sering ke Gua Hira waktu itu. Ya, masih sering juga beliau uzlah, beliau ibadah, sholat di situ, ya. Zikir kepada Allah, tafakkur di Gua Hira. Nah, ketika itu datang malaikat Jibril alaihissalam, ya. Ya Muhammad, atatka Khadijah, akan datang kepadamu Khadijah, ya. Membawakan makanan kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala bersalam sampaikan salam Allah kepada Sayyidah Khadijah, dan sampaikan juga salamku kepada Sayyidah Khadijah, ya, bahwa Sayyidah Khadijah, ya, akan dibuatkan baitan fil jannah, ya, wa benaha baitan fil jannah. Akan Allah Subhanahu wa taala jadikan, Allah Subhanahu wa taala bangunkan baitan fil jannah, rumah dalam surga, ya. Yang di surga itu tidak ada capek, tidak ada kesedihan di situ, ya. Tuh, sampai seperti itu, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan salam sama Sayyidah Khadijah karena kemuliaan Rasulullah, ya. Jadi Sayyidah Khadijah bukan sembarangan, bukan, ya. Beliau mulia dari kecil, ya, dari kecil mulia, ya, beriman kepada Allah, ya, sama kayak Rasulullah, ya. Makanya tuh kemarin yang waktu itu at-thayyibatu lit-thayyibin, ya, mulai kemarin at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat, gitu kan. Sesungguhnya orang at-thayyibatu, ada pun orang-orang wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Nah, kayak gitu, ya. So, kemuliaan sejarah singkat tentang Sayyidah Khadijah, ya. Semoga kita semua nih, ya, yang cewek kalau dijadikan seperti, ya, wanita ini, mau ngasih doain biar jadi seperti Sayyidah Khadijah, ya. Kita yang laki-laki mendapatkan wanita yang seperti Sayyidah Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.